Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sugerti SPD. Saya guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Negeri 3 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEP 1 tahun 2025 LPTK IAIN Palopo. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, akan memperlihatkan video praktik pembelajaran SKI pada siswa kelas 7A dengan materi tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Bagaimana prosesnya? Simaklah video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Oke, baiklah anak-anak. Guna lancarnya pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Sebelum belajar, Ibu mau cek kerapian dan kesiapan kalian. Silakan dicek apakah sudah rapi, mulai pakaian dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah cek kerapian, cek kesiapan belajar. Peralatan mulai dari alat tulis, handphone dan lain sebagainya. Sudah siap? Oke, Ibu mau cek kehadiran kalian. Hadir semua hari ini? Hadir. Oke, baiklah. Coba kalian berdiri terlebih dahulu. Masih semangat? Oke, silakan berdiri semuanya. Kita mau stretching, tepuk semangat. Ini contohnya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Oke. Masih ingat apa materi kita minggu lalu? Tentang apa? Perkembangan peradaban Islam masa dinasti Umayyah. Oke, materi minggu lalu ialah perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Oke, baiklah. Yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah kalian mempelajari materi, tujuan yang diharapkan ialah yang pertama, kalian mampu memahami sikap dan gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, kalian mampu menganalisis sifat-sifat utama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, diharapkan mampu menerapkan sifat-sifat terpuji Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada selanjutnya. Siapa itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Oke, Khalifah yang Aulia. ke-8 dinasti Umayyah. Khalifah ke-8 dinasti Bani Umayyah. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi pada hari ini, kita akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Nah, banyak yang belum. Sudah. Oke, yang sudah boleh. Oke, baiklah anak-anak. Nanti Ibu akan bagi kalian per kelompok ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian
video pembelajaran berikut. Oke, baiklah, sudah menyimak video pembelajaran barusan? Akan kerjakan lembar peserta didik kalian yang telah Ibu bagi. Silakan kalian diskusi secara berkelompok. Kalian boleh mencari di buku ataupun di internet. Silakan, nanti kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Yuk, silakan diskusikan dan dijawab. Kelompok 3. Kelompok 3. Oh ya, nama anggotanya ditulis dulu ya. Nih, nama anggota kelompok 3 tulis di sini. Boleh dicari di buku, boleh di internet. Silakan kalian diskusikan soal tersebut. Boleh diskusi atau tidak di tempat-tempat. Sebelumnya ditulis dulu bukunya, ya. Sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. 4? Sudah. Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Diawali dengan kelompok 1. Nanti ketika kelompok 1 atau yang lainnya mempresentasikan hasil diskusi, kelompok yang lain boleh menilai atau menanggapi kelompok yang maju, ya.
kami berjudul Baiklah, saya akan membacakan soal pertama. 1. Berdasarkan teks di atas atau sumber lainnya, apa usaha-usaha yang telah dilakukan Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi khalifah? Jawabannya adalah menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar, memerintahkan kepada Islam Muhammad bin Muslim bin Syahid Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang ini usaha yang dilakukan adalah memindahkan sekolah kedokteran yang ada. Soal kedua, sebutkan sifat-sifat kesalehan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memiliki sifat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercermin dalam sikap dan tata lakunya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu ya. Presentasi. Ada yang mau menanggapi dari 2 kelompok yang maju tadi? Anggi, silakan. Apa tanggapannya? Bagaimana tadi 2 kelompok tadi yang sudah maju? Sudah bagus. Oke, sudah bagus ya. Kelompok 3 ada tanggapan tentang 2 kelompok yang sudah maju tadi? Ayo, perwakilan kelompok 3. Menurut saya sepertinya sudah bagus, Ya. tapi sepertinya harus ditingkatkan lagi. Oke, baik. Itu ya tanggapan dari kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasikan diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, kelompok Utsman bin Affan, akan membacakan soal sekaligus jawaban dari pertanyaan kelompok kami. 1. Menurut teks materi di atas, sifat-sifat apa saja yang perlu kita hindari sebagai seorang pelajar guna mencontoh sifat Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Jawabannya, menghindari sifat cinta dunia yang berlebihan, ketidakadilan dan pilih kasih, kezaliman dan penindasan, kebohongan dan kecurangan, malas dan kurang bertanggung jawab, serta sifat kesombongan dan angkuh. Nomor 2, sebutkan sifat-sifat terpuji yang ada dalam diri Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, sederhana, adil, amanah, takwa, berhati-hati, rendah hati, bijaksana, dan terakhir penyayang. Demikianlah jawaban dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan jawaban yang kurang tepat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok Pak. Terima kasih. Oke, berikan untuk kita semua.
Bisa senang misalnya, bisa ngantuk, biasa aja. Nah, di kertas selembar ya. Yang kedua, hal-hal atau tentang apa saja yang kalian pelajari hari ini. Oke, materinya apa tadi? Ya. Yang ketiga, kendala apa yang ditemui selama belajar kelompok tadi? Kendala apa yang ditemui? Kendala. Silakan. Jangan lupa dikasih nama lagi. Silakan ya. Tulis nama. Pertama, gambarkan perasaan kalian belajar tadi. Sengantuk, bosan misalnya. Nah, langsung saja. Nah, yang kedua tadi apa? Materinya apa tadi ya? Sudah semuanya ya? Oke, terima kasih Rafa. Oke, baiklah, refleksi sudah, saatnya kita menarik kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Silakan Adil. Kesimpulan saya yang pertama yaitu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah dikenal sebagai pemimpin yang moderat, adil, bijaksana, dan mampu berlandaskan prinsip Islam. Ya. Yang kedua, sifat-sifat Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu sopan santun, adil, dan bijaksana, taat, cinta rakyat, suka menolong, serta hidup dengan sederhana. Oke. Itu saja kesimpulan dari saya. Oke, baiklah. Apa tadi kesimpulannya? Yaitu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ialah beliau sosok pemimpin yang adil, ya, bijaksana, kemudian moderat. Kemudian ketika dia menjadi pemimpin, dia melakukan sesuai prinsip-prinsip Islam. Kemudian sifat-sifat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah pertama apa? Sopan santun. Kedua, ayo, suka apa? Suka menolong. Ketiga, rendah hati. Keempat, adil. Kelima, tidak ambisi terhadap kekuasaan. Bahkan ketika dia terpilih menjadi khalifah, dia malah mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa dia menganggap jabatan itu sebagai musibah. Lain halnya dengan kita ya. Kalau kita dikasih suatu jabatan, kita mengucapnya apa? Alhamdulillah. Iya, beda dengan Umar bin Abdul Aziz. Itulah sifat-sifat yang terpuji yang perlu kita teladani khususnya sebagai pelajar. Baik anak-anak, materi kita pada pertemuan kali ini kita anggap sudah selesai. Adapun materi kita pada pertemuan selanjutnya adalah tentang keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Silakan kalian bisa membacanya melalui internet